Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi tentang usus besar yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Nah, usus besar merupakan bagian paling akhir di saluran pencernaan. Usus besar berperan untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang sudah dicerna dan juga membantu penyerapan cairan dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar terletak pada bagian perut dan berbentuk U. Terus berukuran 5-6 meter. Nah, usus besar memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu sekum. Yang kedua, kolon. Nah, pada bagian kolon memiliki 4 bagian juga. Yang pertama yaitu kolon ascendens, yang kedua kolon transversum, yang ketiga kolon descendens, yang terakhir adalah kolon sigmoid. Bagian ketiga pada struktur usus besar yaitu rektum, dan yang terakhir adalah anus atau anal. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur yang ada pada bagian usus besar. Yang pertama adalah sekum. Bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Sekum dia berbentuk seperti kantung besar, dan dia ini terhubung dari usus besar dan usus halus. Dan fungsinya itu adalah untuk menyerap nutrisi dan zat makanan yang berasal dari usus halus. Dan kemudian kedua ada bagian kedua yang yaitu kolon. Nah, kolon sendiri terbagi dari 4 bagian. Yang pertama kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Nah, kolon ascendens terletak pada kanan rongga perut. Terus ada transversum terletak pada dari kanan ke kiri bagian atas rongga perut. Kemudian ada descendens terletak pada kiri rongga perut. Dan terakhir ada sigmoid yang terhubung dengan bagian rektum, bagian ketiga dari struktur dari usus besar. Dan fungsinya sendiri itu adalah menyalurkan makanan dari sekum melalui kolon-kolonnya sehingga terjalan kepada rektum. Oke, jadi struktur yang ketiga yaitu rektum. Jadi rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi usus besar pada rektum ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah tersebut dari anus. Proses pengeluaran limbah dari tubuh terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal kapan limbah termasuk gas atau tinja harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, bagian yang keempat yaitu anus. Anus adalah bagian terbesar, bagian paling akhir atau ujung dari usus besar adalah anus saat rektum sudah penuh terisi dari tinja siap dikeluarkan. Disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mulas serta dorongan untuk membuang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makanan membutuhkan waktu, akhirnya menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang struktur dari usus besar. Kemudian kita memasuki fungsi dari usus besar. Yaitu fungsi dari pertama. Fungsi pertama usus besar yaitu menyerap air. Nah, tadi kan sudah disinggung sebelumnya bahwa fungsi usus besar yang pertama yaitu menyerap air. Nah, organ besar ini membantu menyempurnakan proses pencernaan dengan menyerap air yang masih tersisa. Oleh karena itu, sesuai proses pencernaan di organ ini, akan terbentuklah sisa makanan yang padat dan siap dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk feses. Fungsi usus besar yang kedua yaitu membantu penyerapan vitamin yang terbentuk dari aktivitas bakteri-bakteri baik yang memang hidup di kolon. Nah, ada sekitar 700 spesies bakteri baik yang hidup di kolon itu untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Baik, saya akan menjelaskan fungsi ketiga dari usus besar, yaitu menurunkan tingkat keasaman. Fungsi usus besar yang tak kalah pentingnya adalah mengurangi kadar keasaman sekaligus menyeimbangkan pH. Mukosa pada permukaan usus besar mengeluarkan zat bikarbonat. Zat ini berfungsi menetralisir asam yang dihasilkan oleh asam lemak dan zat-zat pencernaan lainnya dari usus kecil.
Fungsi yang keempat yaitu melindungi tubuh dari infeksi. Lapisan mukosa juga berperan melindungi tubuh dari serangan infeksi mikroba. Infeksi usus atau enterokolitis adalah peradangan yang dapat terjadi pada usus kecil maupun usus besar. Diare dan muntah-muntah merupakan gejala yang umum dirasakan oleh penderita kondisi ini. Baik, saya akan melanjutkan fungsi yang kelima, yaitu memproduksi antibodi. Fungsi usus besar juga dapat memproduksi antibodi. Hal ini karena jaringan limfoid di dalam usus besar akan membantu produksi antibodi dan antibodi reaksi silang. Pada umumnya, antibodi tercipta oleh sistem kekebalan tubuh untuk menjaga jumlah bakteri baik tetap normal. Antibodi yang tercipta oleh usus besar juga bisa melawan infeksi dari bakteri jahat agar tidak terjadi infeksi. Yang keenam, memadatkan feses. Fungsi usus besar selanjutnya adalah memadatkan feses. Memadatkan feses ini sangat penting bagi proses pembuangan feses. Jika terjadi pemadatan maka akan mengalami diare dan bisa berisiko dehidrasi. Itulah pembahasan kami tentang usus besar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.